Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah psikopatologi yang berjudul gangguan kepribadian. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Saya Nanda Aprina sebagai moderator dan 3 rekan saya ada Muazim, Nailatul Azkiyah, dan Muhammad Radi Berutu. Gangguan kepribadian itu apa sih? Jadi, gangguan kepribadian atau personality disorder adalah pola perilaku dan cara berpikir yang kaku, menetap, dan berbeda dari norma budaya yang berlaku. Biasanya terjadi pada masa remaja dan dewasa awal dan sering mengganggu fungsi sosial dan emosional seseorang. Contohnya seperti orang yang memiliki gangguan kepribadian tidak bisa menyesuaikan diri, curiga berlebih, dan memiliki emosi yang tidak stabil. Jadi ini bukan sifat bawaan tapi pola perilaku yang harus memiliki perhatian yang lebih. Selanjutnya pembagian gangguan kepribadian menurut DSM-5. Jadi menurut DSM-5, gangguan kepribadian dibagi menjadi 3 klaster. Yang pertama ada klaster A, yaitu kelompok yang berperilaku aneh atau eksentrik. Yang kedua ada klaster B, yaitu kelompok yang bersifat dramatik atau eratik. Dan yang ketiga ada klaster C, yaitu kelompok yang penuh kecemasan dan ketakutan. Pembagian ini membantu kita memahami bahwa setiap gangguan memiliki pola yang unik, tapi semuanya sama-sama berpengaruh besar terhadap cara seseorang berperilaku dengan dunia sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailatul Azkiyah. Saya akan menjelaskan tentang klaster A. Klaster A adalah penggolongan kelompok orang-orang yang memiliki cara berpikir dan berperilaku yang aneh dan esentrik. Mereka cenderung tidak menyukai keramaian, sulit berinteraksi, dan kadang-kadang dianggap aneh oleh orang-orang lain. Klaster A ini sering muncul pada usia remaja akhir dan dewasa awal. Nah, klaster A ini terdapat 3 jenis gangguan kepribadian. Yang pertama ada gangguan kepribadian paranoid, yang kedua ada gangguan kepribadian skizoid, yang ketiga ada gangguan kepribadian skizotipal. Nah, yang pertama itu ada gangguan paranoid. Orang dengan penderita gangguan paranoid akan selalu curiga terhadap hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Mereka sulit percaya terhadap orang lain. Mereka takut ditipu, dikhianati, dan disakiti oleh orang lain. Padahal hal itu belum tentu benar. Dan mereka ini sulit percaya dan bahkan gampang salah paham terhadap orang lain. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri gangguan kepribadian paranoid. Nah, yang pertama ada tontonan yang berlebihan terhadap motif orang lain, yang itu di mana si penderita ini menaruh rasa curiga secara berlebihan terhadap motif yang orang lain. Nah, sulit mempercayai orang lain, ragu untuk membagikan informasi pribadi, menyimpan dendam, merasa menjadi korban atau playing victim, cenderung marah, agresif terhadap hal-hal yang dianggap sebagai serangan. Dan yang terakhir, ada sulit membentuk hubungan dekat dengan orang lain. Nah, untuk selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi gangguan paranoid. Nah, yang pertama itu ada faktor psikologis. Faktor psikologisnya bisa jadi di masa lalu dia pernah mengalami kekerasan fisik dari orang-orang sekitarnya. Dan yang kedua, ada gangguan mental tertentu seperti depresi, gangguan kecemasan, atau skizofrenia, ataupun stres berat dan tekanan batin yang begitu lama sehingga mengakibatkan gangguan kepribadian paranoid. Nah, selanjutnya itu ada gangguan pada otak seperti demensia, stroke, penyakit Huntington, dan Parkinson. Nah, bagaimana sih cara penanganan dari gangguan kepribadian ini? Yang pertama, psikoterapi. Ini adalah cara utama untuk mengatasi gangguan paranoid dengan tujuan untuk bisa membantu penderita menyadari dan mengubah pola pikir si penderita, serta buat si penderita ini untuk membedakan mana ancaman yang nyata dan mana yang hanya perasaan si penderita saja. Nah, jenis psikoterapi yang bisa digunakan adalah terapi perilaku kognitif atau CBT, kemudian ada terapi psikodinamik, kemudian bisa tes realita atau pengujian tes realita. Nah, selain dari psikoterapi juga bisa digunakan dengan obat-obatan.
bisa diberikan jika pasien ini mengalami paranoid yang berat. Jenis obat yang biasa digunakan itu seperti antipsikotik, antidepresan, penstabil suasana hati. Untuk selanjutnya ini ada gangguan kepribadian skizoid. Nah, gangguan kepribadian skizoid sedikit berbeda dengan gangguan kepribadian paranoid. Kalau paranoid itu adalah curiga terhadap orang dan nggak percaya terhadap orang. Nah, kalau misalnya skizoid ini adalah kondisi di mana orang itu tidak tertarik menjalin hubungan sosial dengan orang lain, tidak tertarik menjalin interaksi sosial, emosinya datar dan lebih suka menyendiri. Biasanya orang yang mengalami skizoid ini dia tidak menangkap isyarat sosial sebagai hal yang normal dan memiliki emosional yang dingin terhadap orang lain. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari gangguan kepribadian skizoid. Nah, yang pertama itu ada cenderung menarik diri dari hubungan sosial. Kedua, menunjukkan ekspresi yang terbatas atau dingin. Tidak memiliki banyak teman kecuali keluarga inti, kurang tertarik dengan aktivitas sosial, dan sulit mengekspresikan perasaan negatif dan perasaan positifnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kepribadian skizoid. Nah, yang pertama itu ada faktor genetik, terutama jika ada anggota keluarga dengan gangguan skizoid, skizotipal, dan skizofrenia, itu lebih rentan mengalami gangguan skizoid. Nah, yang kedua ada faktor lingkungan, misalnya dilihat dari lingkungan keluarga, pola asuh orang tua yang dingin, cuek, atau kurang responsif terhadap emosionalnya anak. Nah, ini lebih rentan juga, dan kemudian masa kanak-kanak yang lebih suram. Masa kecil yang suram, di mana anak tidak mendapatkan kasih sayang atau kehangatan emosional dari orang tua ataupun keluarganya. Nah, kemudian bagaimana sih cara penanganan dari gangguan skizoid ini? Yang pertama bisa dilakukan dengan terapi, yaitu dengan cara membantu penderita mengenali dirinya sendiri, bisa memahami perasaannya, dan belajar mengekspresikan emosi. Biasanya dilakukan dengan cara individu atau kelompok. Yang kedua ada terapi kognitif. Terapi ini fokus utamanya adalah mengubah cara berpikir penderita dan membantu mereka membuka diri terhadap interaksi sosial secara bertahap. Kemudian ada terapi psikodinamik. Terapi ini bisa membantu klien untuk bisa mengingat pengalaman masa lalu yang mungkin menyebabkan mereka takut dan tidak nyaman dengan kedekatan emosional. Dengan begitu, mereka bisa belajar menghadapi perasaan itu secara lebih sehat. Oke, selanjutnya ada gangguan kepribadian skizotipal, yaitu gangguan yang ditandai dengan pola pemikiran, persepsi dan perilaku yang aneh, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Penderitanya biasanya merasa tidak nyaman dalam interaksi sosial karena rasa cemas dan keyakinan bahwa orang lain berbahaya atau berniat buruk kepada si penderita. Oke, untuk selanjutnya ada ciri-ciri dari gangguan skizotipal. Yang pertama, memiliki pemikiran, persepsi, dan perilaku yang aneh. Kedua, tidak nyaman dalam interaksi sosial. Ketiga, percaya kekuatan supranatural. Keempat, pola bicara yang aneh. Yang kelima, merasa curiga terhadap orang lain. Yang keenam, gaya berpakaian dan perilaku yang janggal. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gangguan skizotipal dan penanganannya. Yang pertama ada faktor genetik. Biasanya muncul pada keluarga yang memiliki riwayat skizofrenia atau gangguan psikotik lainnya. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu berasal dari pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan, pengabaian, atau pola asuh yang tidak sehat. Yang ketiga, ada faktor gangguan neurobiologis, yaitu perubahan pada bagian otak yang mengatur, terutama bagian otak yang mengatur emosi dan cara berpikir. Kemudian ada faktor psikologis, yaitu cara memandang, merespons stres, dan mengolah emosi juga berpengaruh terhadap penderita gangguan skizotipal.
Nah, bagaimana sih cara penanganannya? Cara penanganannya pertama dilakukan terapi suportif. Ini bertujuan untuk bisa memberikan rasa aman, kasih sayang, dan empati kepada si penderita agar mereka lebih merasa diterima dan tenang. Kemudian yang kedua, ada terapi keluarga. Anggota keluarga juga harus dilibatkan untuk belajar berkomunikasi dengan lebih baik dalam membantu pasien mengembangkan kemampuan sosialnya. Selanjutnya, selain itu juga bisa dilakukan dengan cara pemberian obat. Dokter atau psikiater bisa memberikan obat antidepresan atau antipsikotik untuk mengurangi gejala seperti kecemasan atau pemadaman yang berlebihan. Nah, selanjutnya di sini ada klaster B, yaitu gangguan kepribadian dramatik atau eratik. Yang dimana di sini gangguan klaster B itu disebut juga dengan gangguan kepribadian dramatis atau erat karena pola perilakunya itu intens, tidak stabil dan juga sering sulit untuk diprediksi. Nah, menurut DSM-5, tipe-tipe gangguan kepribadian klaster B ini ada 4, yaitu yang pertama ada gangguan kepribadian ambang, yang kedua ada gangguan kepribadian histrionik, yang ketiga ada gangguan kepribadian narsistik, dan yang terakhir ada gangguan kepribadian antisosial. Menurut DSM-5, gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder itu adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan ketidakstabilannya emosi, citra diri, dan juga hubungan interpersonal yang intens namun tidak stabil. Nah, adapun ciri-ciri dari gangguan kepribadian ambang, yang pertama itu adalah suasana hati tidak stabil. Yang kedua, dia sering merasakan ketakutan. Yang ketiga itu ada ciri-ciri dari citra diri yang tidak stabil. Yang keempat itu ada perilaku impulsif yang merusak diri. Yang selanjutnya ada agresif, yang dimana seorang yang memiliki gangguan kepribadian ambang ini akan memiliki ciri-ciri perilaku atau kepribadian yang sangat agresif. Yang selanjutnya ada kemarahan tidak terkendali. Yang selanjutnya ada gejala paranoid atau disosiatif. Nah, yang terakhir ada tindakan yang menyakiti diri sendiri. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kepribadian ambang. Yang pertama itu ada faktor genetik. Nah, yaitu adanya riwayat keluarga atau seseorang di dalam keluarga itu mempunyai riwayat dengan gangguan kepribadian yang serupa. Nah, yang kedua ada faktor biologis, yang dimana faktor biologis ini merupakan ketidakseimbangannya neurotransmitter seperti serotonin. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu pengalaman masa kecil yang traumatis. Dia ini mungkin memiliki pengalaman berupa kekerasan ataupun pengabaian di dalam lingkungan sekitarnya. Nah, adapun penanganan yang bisa dilakukan untuk gangguan kepribadian ambang ini, yang pertama itu ada psikoterapi seperti dialectical behavioral therapy atau DBT untuk mengatur emosi. Nah, yang kedua ada pengobatan farmakologis, yaitu untuk menstabilkan suasana hati. Nah, yang terakhir ada berupa dukungan sosial, yaitu dukungan sosial itu bisa dari keluarga atau lingkungan terdekat untuk membantu regulasi emosi dan juga relasi interpersonal orang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu gangguan kepribadian histrionik. Menurut DSM-5, gangguan kepribadian histrionik atau histrionic personality disorder itu adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola emosi yang berlebihan dan kebutuhan yang kuat untuk menjadi pusat perhatian. HPD termasuk dalam klaster B, gangguan kepribadian yang bersifat dramatis, emosional, atau eratik, dan lebih sering terjadi pada wanita. Adapun ciri-ciri dari gangguan kepribadian histrionik, itu ada perilaku provokatif, selanjutnya ada emosi yang cepat berubah dan juga dramatis, serta mudah terpengaruh orang lain atau situasi. Juga egois dan sulit untuk menerima kritik. Juga suka menonjol secara berlebihan. Nah, selanjutnya juga ada sulit mempertahankan hubungan yang sehat. Nah, yang terakhir ada lebih sering muncul pada wanita. Adapun contoh dari gangguan kepribadian histrionik ini, yaitu ada seseorang perempuan itu selalu ingin jadi pusat perhatian di setiap acara atau sebuah acara. Ia berpakaian mencolok, berbicara keras, dan juga mudah menangis di depan umum.
agar orang lain tuh menarik perhatiannya. Jadi adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kepribadian histrion ini, yang pertama itu ada faktor genetik yang merupakan keturunan ataupun pola temperamen dari genetik atau keturunannya. Yang kedua ada pengalaman masa kecil, yang dimana mungkin di masa kecilnya itu mendapat kurangnya perhatian atau pola asuh yang tidak konsisten. Nah, yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu kebutuhan tinggi akan pengakuan dan juga perhatian. Nah, yang keempat ada faktor neurobiologis, yang dimana keterlibatan sistem limbik dan juga limbik dalam meregulasi emosi seseorang. Nah, yang terakhir ada faktor sosial dan budaya, yang dimana di sini budaya yang mendorong ekspresivitas yang secara berlebihan gitu. Adapun penanganan yang dapat dilakukan itu berupa terapi perilaku kognitif, yang dimana di sini membantu individu untuk menyadari serta mengubah perilaku mencari perhatian itu. Nah, yang kedua ada terapi psikodinamik, yang dimana terapi psikodinamik ini untuk memahami motif yang tak sadar di balik perilaku si penderita gangguan kepribadian tersebut. Yang ketiga ada terapi suportif, yang dimana di sini terapi suportif itu untuk membantu meningkatkan hubungan sosial yang sehat. Serta yang terakhir adalah kelompok terapi, yang dimana kelompok terapi ini gunanya untuk memperkuat kesadaran diri dalam konteks bersosial. Oke, selanjutnya ada gangguan kepribadian narsistik, yang dimana menurut DSM-5, gangguan kepribadian narsistik ini atau narcissistic personality disorder itu merupakan gangguan mental yang dimana seseorang tuh memiliki rasa harga diri yang sangat tinggi, kebutuhan yang berlebihan untuk dikagumi oleh orang-orang di sekitarnya, dan juga kurangnya empati terhadap orang lain. Nah, adapun ciri-ciri daripada gangguan kepribadian narsistik ini yaitu mementingkan diri yang sangat berlebihan. Nah, orang yang memiliki kepribadian narsistik ini itu mementingkan dirinya daripada orang lain secara berlebihan. Dan selanjutnya ada melebih-lebihkan kemampuan serta prestasi tanpa dasar yang jelas. Nah, selanjutnya ada memaksakan diri dengan fantasi. Orang-orang yang memiliki gangguan ini sering memaksakan dirinya dengan hal-hal yang berbau fantasi. Selanjutnya ada kebutuhan akan pujian dan kekaguman dari orang lain sangat kuat. Nah, kalau ini merupakan salah satu ciri yang sangat kental terhadap orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik. Selanjutnya ada cenderung mengeksploitasi orang lain tanpa mempertimbangkan perasaan mereka. Yang terakhir adalah sensitif terhadap kritik. Orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik itu sangat-sangat sensitif terhadap kritik dari orang lain. Nah, adapun contoh yang bisa diambil dari gangguan kepribadian narsistik ini yaitu seorang siswa, yang dimana siswa ini selalu mencibir dirinya di depan teman-teman, memarahi orang lain, dan juga sangat besar marahnya apabila dikritik sedikit saja. Nah, ia percaya hanya pendapatnya yang benar dan pantas dikagumi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada gangguan di klaster B itu, yaitu ada gangguan kepribadian antisosial, di mana menurut DSM-5, gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder itu merupakan kondisi kesehatan mental yang mengabaikan hak serta perasaan orang lain secara terus-menerus dan melanggar norma serta hukum sosial. Adapun ciri-ciri dari gangguan kepribadian antisosial ini yaitu mengabaikan hak dan perasaan orang lain secara terus-menerus, sering berbohong, menipu, dan juga memanipulasi orang lain untuk keuntungan pribadi tanpa merasa bersalah, dan selanjutnya ada sering melakukan tindakan beresiko. Nah, yang selanjutnya ada sering terjadi agresivitas fisik dan juga kemarahan yang tidak bisa terkendali. Nah, selanjutnya ada tidak memiliki empati, merasa unggul, dan juga rentan menunjukkan perilaku kriminal. Dan yang terakhir ada kurang peduli dengan konsekuensi bagi orang lain yang ada di sekitarnya.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kepribadian antisosial ini yaitu faktor genetik, yang dimana faktor genetik itu terdapat adanya kecenderungan biologis terhadap impulsivitas ataupun agresi. Yang kedua ada lingkungan masa kecil, yang dimana pola pengasuhan yang keras atau berupa mendapat kekerasan atau seperti kurangnya perhatian di dalam pola asuhnya. Yang ketiga ada faktor psikologis, yang dimana di sini faktor psikologis itu berupa rendahnya empati serta rasa bersalah terhadap orang lain. Yang keempat ada faktor neurobiologis, yang dimana faktor neurobiologis ini merupakan gangguan pada fungsi korteks prefrontal. Nah, yang terakhir ada faktor sosial dan budaya, yang dimana pengaruh dari lingkungan yang permisif terhadap perilaku yang menyimpang. Adapun penanganan yang bisa dilakukan untuk gangguan ini, yang pertama itu ada perilaku kognitif, yaitu CBT, untuk mengubah pola pikir dan juga perilaku yang maladaptif. Yang kedua ada terapi mentalization based therapy atau MBT, yang dimana untuk meningkatkan kemampuan memahami pikiran dan juga perasaan daripada orang lain. Yang ketiga ada terapi grup dan suportif, yang dimana di sini terapi grup dan suportif ini untuk membantu meningkatkan empatinya terhadap lingkungan sosial sekitarnya. Dan yang terakhir ada pengobatan farmakologis, yang dimana di sini bila terdapat gejala impulsivitas atau depresi. Baik guys, selanjutnya itu ada klaster C, yaitu gangguan kepribadian pencemas dan ketakutan. Nah, gangguan ini biasanya ditandai oleh pola pikir dan rasa takut yang berlebihan, dan juga takut untuk menerima penolakan, dan juga memiliki ketakutan berlebihan dalam berbagai situasi sosial maupun pribadi. Nah, di klaster C ini terbagi menjadi 3 tipe gangguan kepribadian. Yang pertama itu ada gangguan menghindar atau avoidant personality disorder. Yang kedua itu ada gangguan dependent atau dependent personality disorder, dan yang ketiga itu ada gangguan kepribadian obsessive compulsive atau obsessive compulsive personality disorder. Jadi guys, selanjutnya itu ada tipe yang pertama dari gangguan kepribadian mencemas dan ketakutan, yaitu gangguan menghindar, kepribadian menghindar. Nah, atau yang lebih dikenal dengan avoidant personality disorder. Nah, menurut DSM-5, gangguan ini ditandai oleh pola ketakutan dan penghindaran yang luas terhadap interaksi sosial karena khawatir akan kritik, penolakan, dan perasaan malu. Nah, adapun ciri-ciri dari kepribadian menghindar, yaitu akan menghindar dari pekerjaan dan aktivitas yang melibatkan sosial karena takut dikritik atau ditolak. Dan yang kedua itu pendiam dalam hubungan dekat karena takut dijebak atau dipermalukan. Dan yang ketiga itu memiliki pandangan diri sebagai orang yang kurang kompeten, tidak menarik atau lebih rendah dari orang lain. Dan yang keempat, dia itu enggan mencoba hal-hal baru dan menghindari hal rasa malu gitu. Dan yang kelima tuh dia tuh terus-menerus khawatir akan kritik dan juga penolakan dalam situasi sosial. Contoh nih, jadi ada seorang pegawai menolak promosi jabatan karena takut tidak mampu dan dia takut dikritik oleh orang rekan kerjanya. Makanya dia menghindar pertemuan sosial dan juga takut dipermalukan di situ. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kepribadian menghindar. Yang pertama itu ada faktor genetik. Nah, faktor genetik itu bisa diturunkan dari keluarganya langsung. Mungkin keluarganya itu juga memiliki gangguan kepribadian menghindar, maka bisa jadi anaknya itu juga mengalami gangguan tersebut. Dan yang kedua itu ada lingkungan dan pengalaman masa kecil. Nah, lingkungan ini juga mempengaruhi ya bagaimana seseorang mengalami gangguan kepribadian menghindar, dan kadang juga masa kecil juga bisa mempengaruhi gangguan kepribadian tersebut karena mungkin di masa kecil dia mengalami pengalaman yang buruk terkait hal tersebut seperti dipermalukan, dikritik dan segala macam. Dan yang ketiga itu ada faktor neurobiologis. Neurobiologis ini juga berasal dari pola pikir dia gitu, dan untuk penanganannya itu penanganan untuk gangguan ini biasanya melakukan terapi perilaku kognitif karena perilaku dan pikiran dia itu mungkin harus yang
disinkronkan terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada terapi intrapersonal, dan yang ketiga itu ada obat-obatan, dan yang keempat itu ada dukungan sosial dan edukasi. Dukungan sosial dan edukasi ini merupakan penanganan yang relevan sih terhadap orang-orang yang mengalami gangguan menghindar. Nah, selanjutnya itu ada tipe yang kedua dari gangguan kepribadian pencemas dan ketakutan, yaitu gangguan kepribadian dependen. Nah, menurut DSM-5, gangguan kepribadian dependen atau dependent personality disorder ditandai di mana kondisi mental yang ketergantungan yang berlebihan kepada orang lain dan memenuhi kebutuhan emosional dan juga fisiknya. Nah, adapun ciri-ciri dari gangguan kepribadian dependen yaitu dia tuh pola ketergantungan kepada orang lain tuh udah parah, kayak apa-apa sama orang lain gitu. Dan yang kedua tuh dia tuh sulit mengambil keputusan sehari-hari tanpa melibatkan orang lain. Dan yang ketiga tuh dia merasa kayak sulit untuk mengurus dan gak mampu untuk mengurus dirinya. Dan yang keempat itu dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian, bahkan melalui hal-hal buruk. Contohnya dia ingin kayak bayar kawan istilahnya. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, nah ada seorang wanita dewasa yang selalu meminta pendapat ibunya nih untuk setiap keputusan, mulai dari baju yang dia pakai sehari-hari yang dipakai sampai pilihan karir pun dia menanyakan ibunya. Itu kan kayak ngerasa dia belum terlalu mandiri dan kayak seharusnya yang dia bisa mandiri tapi dia belum bisa, dan dia terlalu bergantungan pada orang lain juga dan panik jika dia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya gitu. Adapun faktor yang mempengaruhi gangguan dependen ini, yang pertama itu ada faktor genetik, sama juga mungkin dari keluarganya yang ada mengalami gangguan dependen ini tersebut. Dan yang kedua itu faktor lingkungan dan pola asuh. Mungkin dari lingkungannya yang memberikan perhatian lebih, dan ketika dia nggak mendapatkan perhatian itu maka dia juga ketergantungan jadinya. Dan juga pola asuh yang mungkin memanjakan, terlalu memanjakan itu juga bisa menjadi seseorang yang mengalami gangguan kepribadian dependen. Dan yang ketiga itu trauma atau pengalaman negatif. Jadi kayak dia dengan adanya trauma, jadi nggak ada keputusan dari orang yang membuat salah. Bisa satu hal dia membuat salah, jadi ada trauma, jadi kayak apa-apa tanya di rumah orang lain. Dan penanganan untuk gangguan kepribadian dependen ini, yang pertama itu ada terapi perilaku kognitif, itu juga membantu dalam untuk menangani gangguan kepribadian itu. Dan yang kedua itu ada terapi interpersonal, dan juga ada terapi psikodinamik, terapi kelompok, dan terapi keluarga. Nah, untuk tipe yang ketiga, yaitu tipe yang terakhir dari gangguan kepribadian pencemas dan takut, yaitu gangguan kepribadian obsesif dan kompulsif atau obsessive compulsive personality disorder. Nah, menurut DSM-5, obsessive compulsive personality disorder ini, atau yang disingkat dengan OCPD, adalah gangguan kepribadian yang berlebihan keteraturan, kesempurnaan, dan kontrol yang sangat ketat sehingga mengganggu efisiensi dan penghentian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak dia memang harus betul-betul sempurna gitu. Nah, untuk ciri-ciri gangguan kepribadian obsesif kompulsif, yang pertama itu keteraturan dan perfeksionisme. Jadi dia ngebuat sesuatu hal itu harus betul-betul perfect gitu. Dan yang kedua terlalu fokus pada detail, aturan, daftar, urutan, dan jadwal sehingga kehilangan gambaran besar lah dari suatu aktivitas tersebut. Jadi kayak dia cuman fokus, kalau dia fokus secara detail gitu, dan mengabaikan waktu luang. Dia lebih kayak mengabaikan waktu luang tuh untuk dimitan diri sendiri, enggak gitu. Jadi dia lebih ke yang profesionalis gitulah, dan bersikap kaku dalam masalah moralitas dan etika. Jadi kayak dia akan bersikap kaku ketika dia menghadapi masalah moralitas gitu. Nah, contoh dari kasus gangguan kepribadian obsesif dan kompulsif ini, ada seorang pegawai, dia yang sangat perfeksionis sekali, dan dia tidak menyerahkan laporan dia. Kan kalau di perusahaan tuh ada laporan ya, bawa laporan ini kayak sebelum 100% sempurna, bahkan dia kayak ngulang-ngulang untuk ngecek yang padahal tuh udah betul, udah benar kayak, tapi dia tetap ngulang ngecek ya. Dan itu akan mendelegasikan tugas karena dia hanya bisa melakukan dengannya bagaimana kayak dia walaupun udah benar tapi dia tetap ngecek, itu kan akan mengganggu aktivitas kita yang selanjutnya ya. Nah, makanya itu termasuk ke gangguan obsesif kompulsif. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Yang pertama itu kepribadian dari obsesif kompulsif itu sendiri. Jadi kayak ketika orang yang profesionalis juga, itu juga bisa berpengaruh nih terhadap
gangguan kepribadian obsesif kompulsif, dan yang ketiga itu ada faktor kepribadiannya memang yang kayak harus betul-betul dulu, dan itu juga berpengaruh terhadap gangguan kepribadian itu tersebut. Dan yang ketiga itu ada faktor lingkungan dan pengalaman hidup. Jadi mungkin ada pengalaman hidup dia yang sehingga membuat dia perfeksionis gitu, mungkin ada satu salah yang membuat dia dibentak dulu dan jadi menjadi hal yang trauma bagi dia. Ya, maka kayak dia ngecek selalu benar-benar takut akan hal itu. Dan untuk penanganan gangguan kepribadian obsesif kompulsif ini, yang pertama itu ada terapi CBT juga, karena mengubah perilaku dan kognitif dia yang harus sinkron gitu. Dan yang kedua itu ada terapi psikodinamik, dan yang ketiga itu ada obat selektif sorotin reuptake inhibitors. Jadi ini kayak dari biologisnya lah penanganannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya Muazin, dan saya serahkan kepada moderator. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa gangguan kepribadian mencerminkan pola pikir, emosi, dan pengalaman yang berbeda, bukan sekedar perilaku biasa. Pola ini dapat mengganggu hubungan sosial dan emosional seseorang. Gangguan kepribadian dapat dikelola dengan pemahaman, empati, dan bantuan profesional. Setiap perilaku punya kisah, kita harus berempati bukan menghakimi. Jika kita memiliki masalah kepribadian, jangan mendiagnosis sendiri. Pahami diri dengan bantuan yang tepat. Stop self-diagnose.